Puji Tuhan, kita bertemu dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, menyikapi pencobaan kehidupan. Mari kita membuka Alkitab, kita membaca dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan orang percaya yang berat di Korintus, sudah mulai ada yang mau mundur dari Tuhan karena tidak mampu. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat supaya tetap kuat, bertahan, berdiri teguh, tidak goyah, sambil percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dalam pergumulan kita yang berat saat ini, firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap kuat, bertahan, berdiri teguh, tidak goyah, sambil percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, dari perenungan ini kita akan melihat bagaimana orang percaya menyikapi pergumulan dalam hidupnya sehingga membuat dia tetap bersemangat, bersukacita. Yang pertama, untuk menyikapi pergumulan dalam hidup, mari kita menyadari hakikat pencobaan itu banyak. Itu pertama. Harus kita sadari bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini pencobaan atau pergumulan itu banyak. Ayat 1 bagian A dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, perhatikan di sana. Kata pencobaan itu dalam bentuk jamak, bukan tunggal. Tidak dikatakan pencobaan yang kamu alami, tetapi double. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Sehingga ini berarti bahwa pencobaan itu lebih dari satu. Ada banyak pergumulan datang silih berganti dalam hidup kita. Hari ini satu, besok satu lagi, besok lusa mungkin 3, dan minggu depan mungkin lebih banyak lagi. Tetapi sekalipun banyak pencobaan atau pergumulan, Tuhan tetap menolong kita. Mazmur 34 ayat 20a menguatkan kita. Bunyinya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Tetapi Dia berjanji akan menolong kita melewati badai. Karena itu, terimalah semua pergumulan hidup yang datang silih berganti, sambil percaya bahwa Allah pasti menolong kita. Yang kedua, menyikapi pencobaan dalam kehidupan kita sehingga kita akan tetap bersukacita. Yang kedua, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Ini yang juga harus kita sadari. Di dalam ayatnya 10 ayat 13b dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu batas kemampuan kita sehingga Ia mengizinkan pergumulan tidak melebihi dari kemampuan kita. Misalnya, dalam memikul beban, kita hanya mampu
75 kilogram, maka Tuhan tidak akan memberikan 100 kilogram untuk kita pikul, tetapi paling tinggi hanya sampai 74 kilogram, sehingga kita mampu memikulnya. Allah setia. Oleh karena itu, Ia mengizinkan pergumulan yang bisa kita tanggung. Ini yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat, bertahan, berdiri teguh, jangan goyah dalam pergumulan. Percayalah bahwa Tuhan itu setia. Ia mengizinkan pergumulan tidak melebihi kekuatan kita, sehingga kita mampu menanggungnya. Yang ketiga, untuk kita menyikapi pencobaan atau pergumulan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bersukacita, bahwa pencobaan pasti memiliki jalan keluar. Ayat 13c dikatakan begini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Berarti di dalam Tuhan tidak ada satupun pergumulan yang tidak memiliki jalan keluar. Indah sekali. Pertama, pergumulan Tuhan izinkan banyak terjadi dalam hidup kita. Kedua, Ia mengizinkan pergumulan yang tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi yang ketiga yang membuat kita itu bersukacita, Ia sediakan jalan keluar dalam setiap pergumulan. Hanya kadang-kadang sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan kita kalut. Merasa tidak ada jalan keluar. Kita kecewa, marah, pasrah pada keadaan. Karena itu, dalam pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu penuh mujizat. Tidak bisa diselami dengan akal pikiran manusia. Sebagai contoh, umat Israel ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan, Tuhan membelah laut menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Mesir. Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis sehingga mereka tidak kehausan lagi. Tuhan membuat Israel mengalahkan gerombolan Amalek yang hebat berperang. Luar biasa, pertolongan Tuhan yang penuh mujizat tidak bisa diselami akal pikiran manusia. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, percayalah di dalam Tuhan penuh mujizat. Semua persoalan pasti memiliki jalan keluar yang membuat kita bahagia dan terpesona kepada Allah. Mari, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita menyikapi pencobaan kehidupan dengan cara pertama, kita menyadari hakikat pencobaan itu banyak. Kedua, bahwa ternyata pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketiga, ternyata pencobaan atau pergumulan itu pasti memiliki jalan keluar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan penolong kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini dapat dimengerti dengan baik, menjadi kekuatan, penyemangat, membuat kami berdiri teguh, tidak goyah dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.